dibutuhkan di sana. Iya, playernya dengan tanggung jawab besar ya. Kalau execute dengan draftnya bisa dimulai dari sekarang. Oke, first pick lagi, Blue Sides untuk RRQ. Kabencho-nya. Ya, karena mereka udah tahu kan, kalau misalkan ada di second pick mereka juga harus ban Fanny-nya kan. Agak-agak sedikit kebuang satu tentunya di sini. Dan masih dengan Tuvius, manusia ungu yang diberikan kepada Daan. Ini kalau ngeliat dari RRQ, kenapa mereka nggak pernah ngebenco? Atau kayak tadi lah, mereka kalau nggak ngebenco, mereka kalah. Kenapa? Apalagi kalau kemarin kita lihat bersama DLA ini juga sama. Entah kenapa RRQ ketika berhadapan dengan tim yang bermain dengan pick off, mereka agak lumayan kewalahan. Bukan cuma pick off sih, mungkin spesifik ke Chow ya. Spesifik Karena Chow. Chow ini kan tipikal hero yang kadang gerakannya unpredictable juga gitu loh. Kadang dia tiba-tiba mau langsung kick, kadang dia mungkin nahan-nahan dulu. Jadi emang tim yang bisa dibilang punya sistem kayak RRQ, ketemu tim yang punya Chow, player Chow yang playstyle-nya gak ketebak gitu kan. Itu agak sedikit chaotic gitu loh. Jadi mereka gak bakal bisa expect apakah next step-nya dari Chow ini. Dia mungkin agak sedikit kerepotan lah buat RRQ ketika berhadapan sama Chow. Ya, sistem itu bakal hancur kalau ada chaos kan. Dan Chow yang ngebawain chaosnya gitu. Chaos and order lah. Chaos and Beda. order. Bisa ya? Kalau di bahasa Inggris, keren ya, keren ya. Jadi Lunox ya. Iya, nah, Ya makanya. dari 2 game terakhir sih kita ngelihat siapa yang pegang Joy itu dapat win ya. Dan sekarang Joy-nya ada di SRG, Suyo kah akan kembali lagi muncul atau waktunya untuk cari jawaban lain? Kayaknya masih Suyo sih. Kalau mau selain Suyo ya Hayabusa sih yang bisa jamin ke belakang. Oke. Tapi apakah memang itu pilihan yang tepat ya untuk sekarang? Ya, Lockdown Granger Iya. atau ya dia mau main yang lebih secure aja gitu kayak. Let's say ada Alpha di sini mungkin untuk menstabilkan early game-nya karena tempo dari Bruno untuk memaksa menuju ke late game itu benar-benar jadi kemungkinan yang besar sekali untuk dibawakan. Ingat udah ada Bruno di sini. Jadi untuk early mid late game-nya RRQ lumayan bisa ada yang angkat lah setidaknya ya. Tapi kalau memang mau targeting ke arah Granger-nya Innocent dengan Hayabusa, itu akhirnya memaksa ada satu Wind of Nature yang berada di tangannya harusnya. Harus ada satu slot item tersebut. Gak kayak tadi di game sebelumnya yang full damage. Nah, dan sekarang dengan adanya Farsha dan juga Khalid, bakal bermain agresif harusnya. Ya, Harusnya. kayak game kedua harusnya ya. Dan ini pilihan dari Parsha ya udah pasti jelas lah ya. Target dari Feather Art Strike-nya akan menuju ke Granger. Emang gak ada target lain juga. Mereka harus punish dan shutdown Granger-nya sih. Karena Granger-nya nggak boleh diberikan agency sebanyak itu untuk bisa nge-scale kayak tadi 19 skill gitu. Bener-bener. Scalingnya gila sih itu. Parah. Itu Tinggi. dengan Feather Ice Strike bisa memancing nge-trigger adanya flicker, Iya. rondo minimal, ataupun tembakan spekulasi dengan adanya Dead Sonata. Sonata ya setidaknya dia bikin Granger-nya agak uncomfortable dan current resource gitu. Nah, itu dalam bentuk spell atau bahkan rondonya yang emang punya cooldown. Ya ada time frame di mana Granger-nya punishable di saat dia udah current resource tersebut dan Farsha mungkin bisa menjadi salah satunya tanpa harus mempertaruhkan nyawa gitu. Dari Feather Strike lu punya range buat ngepo ke belakang, Granger-nya juga bisa dipunish mungkin setelah mungkin ada follow up-nya dari Raging Sandstorm nanti yang dimana Idok emang kita kenal sebagai roamer yang cukup proaktif kalau dikasih Khalid, kalau diberikan Khalid dan kita udah kelihatan banget tadi di game kedua dia emang sangat-sangat deliver lah pakai Khalidnya. Iya. Dan harus menghadapi yang sebenarnya dengan adanya Gatot Kaca, ini juga bakal cukup menabrak ya. Patriarch Guardian dan sekarang untuk hero-hero yang akan di-ban oleh SRG langsung menuju ke arah Brethren. Ini udah baca ya gameplaynya ya. Bahwa RRQ pernah membawakan Fredrin Bruno pada saat itu dan Arcadia, Ozora Feki, dua coach yang sudah mempersiapkan dengan sangat amat matang sebenarnya. Yves juga di-ban karena agak sedikit repotin nih nanti kalau misalkan emang beranjak ke high ground harus berhadapan dengan Granger dan juga Yves. Dimana memiliki lagi-lagi ya range yang sangat amat menguntungkan dari jauh tembakannya. Dan juga Parsha nggak mau diadu tuh. High ground di bawah high ground tuh nggak mau tuh. Iya. Feather Ice Strike dikombinasi juga nanti dengan ada reward manipulation. Dan itu memang butuh timing siapa duluan yang ngeluarin segi ultimate itu ya kan kewalahan duluan harusnya. Mungkin next untuk yang di fase ban kelima dari RRQ boleh sih melakukan banning terhadap Valentina. Karena Valentina Stormy ini kalau kita ngomongin soal angka ya win rate-nya cukup tinggi. Even di MPL Malaysia ya. Dan selain itu juga mungkin untuk mendinai adanya combo-combo Feather Airstrike yang dicolong tambah lagi pakai Dead Sonata yang tadi dimainkan oleh Itu dia. SRG. Kombonya tetap ada dong. Ya, berarti. combo itu bakal ada meskipun ada mereka pakai Valentina. Jadi Feather Airstrike tambah Dead Sonata, combo itu bakal tetap berjalan yang emang ngerecokin RRQ banget apalagi dengan Bruno yang sangat-sangat susceptible terhadap ancaman tersebut sih. 54% win rate Valentina untuk sosok dari Stormy memang menjadi teori ancaman untuk teman-teman dari
Araki Hoshi, tapi mereka dikasih Valentina-nya, diberikan free karena chips. Ya, chip juga ngerepotin ya nanti ya. Bisa mematahkan makro dari hierarki sendiri. Ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin Gatot Kaca, kayaknya kemungkinan besar Gatot Kaca bakal ada di area dari EXP. So mungkin untuk junglernya karena ada Joy, aku lebih penasaran untuk Yum sih, hero-nya Yum sih dibandingkan dengan hero yang akan dibawakan sama Stormy, karena menurutku Stormy di sini open banget untuk membawakan hero seperti Valentina. Sehingga nanti RRQ masih punya banyak opsi gitu untuk bisa membawakan hero-hero yang akan dikombokan, mungkin roamernya dan juga junglernya masih ada Alpha juga anyway. Ya, dan mainin mungkin sistem pick off lagi dengan Guinevere masih oke, tapi ternyata Edith lah yang jadi jawaban Edith yang menjadi pilihan bagi teman-teman dari SRG. Di grill Alpha gimana nanti? Grill untuk menangkap Joy, Alpha untuk memenangkan early team fight, Objektif juga. objektifnya kuat. Kombinasi mantep banget tuh, Implosion Feather Ice Strike, wah. Ya ditambah lagi ada ini kan, ada apa? Ada Khalid juga kan. Udah Khalid lagi. Oh Hayabusa yang tadi sempat kita perbincangkan bisa skip ke belakang langsung. Dan ini akan menjadi Hayabusa yang harusnya tetap bisa mendeliver damage karena dari Joy. Karena ketika menggunakan Rhythm of Joy sekalipun, Hayabusa dengan Shadow Killer akan tetap nempel. Nge-track ya ultimate. Iya. Tadi gue ngira bahwa Yups mungkin bakal bawa Guinevere. Secara Guinevere juga belum di-ban, tapi itu kayaknya masih oke untuk nge-deny initiation di depan ya. Kalau misalnya Araki emang pengen main front to back. Tapi itu adalah Bellery. Oke, ini karena ya satu last pick dari SRG, kita nggak tahu ya game keempat akan menjadi milik siapa. Jadi aku pengen denger last tips dari para panelis untuk Araki Hoshi di game ini. PD. Pede aja. Main lepas aja sih, walaupun emang harus reaktif ya. Oke. Walaupun harus reaktif dengan Beleric, menurutku ya main sebaik mungkin aja. Dan ya kayaknya akan lebih reaktif lagi ketimbang game kedua karena ternyata Khalidnya nggak bakal dibawa ke Rome ya. Iya. Ini Khalid XP Khalid berarti XP, ya. ya. Ini Dairon yang mungkin harus kehilangan satu atau dua wave untuk mungkin nge-prio ke arah mid-nya untuk bantu nge-push wave-nya dan ya ini kayaknya Dairon harus benar-benar main ngalah dan suportif sih. Babysit Skylar bisa jadi jawaban juga dan memprioritaskan untuk Hayabusanya dari Sosojin bisa dapetin free farm. Itu akan menjadi salah satu ya impian Anarki untuk melanjutkan ke game berikutnya. Oke, dan itu dia Will. Menjadi penutup untuk drafting kita kali ini dan waktunya untuk seluruh masyarakat Indonesia menyatukan semangat kita semua untuk Araki Hoshi dan untuk para caster. Langsung saja take it away, Raja Remas dan juga Lim Kocho. Viva RQ. FIFA Anarki. Walaupun mules ngeliat keadaan match point dipegang oleh tim Asarji, tapi saya dan juga Lim Kocho sebagai frontliner garis terdepan akan mengawal kita tetap semangat dari seluruh sobat Mobile Legends Indonesia. Terkejut solid dengan doakan untuk RRQ bisa menyamakan keadaan dan kita akan bahas di game yang kelima. Karena ini adalah detik-detik penentuan match point. Kalau Asarji dapat 1 poin ini Lim, aduh. Ya pastinya nggak ada yang mau juga sih untuk para pendukung dari teman-teman Indonesia juga semuanya berharap yang terbaik dan kita berikan semuanya kepada 5 punggawah dari RRQ yang akan menjadi eksekutornya. Di mana lagi kalau bukan di layang nafkah. Let's go layang nafkah. Indonesia, satu perwakilan kalian sedang berjuang untuk mempertahankan dirinya di lower bracket. Mampukah mereka bertahan? Atau bahkan SRG yang akan memulangkan raksasa Indonesia? Mari supportnya ramaikan di kolom komentar karena doa dari kalian sangatlah berarti untuk mereka. Yep, last pick fail. Cukup berani ya, apalagi kita tahu untuk escape mekanismenya fail kan nggak terlalu baik. By the way lawannya Hayabusa juga, karena apapun yang mungkin pertahanan dari mid lane susah banget untuk berhadapan sama Hayabusa. Dan wah ini invade jungle yang cepet banget, ya sebenarnya sama sih. Karena Idok dan juga Rins melakukan hal yang sama. Oke, tapi lihat di depan sana, Darren harus flicker for defensive tapi first block. Dipaksa sama Yums. Yums dengan 2 flicker yang keluar, ini masih worth it banget. Tapi 4 member memang tadi yang diturunkan oleh Selangor Red Giant. Mereka sadar nih, oke ini saatnya mereka coba untuk kasar dengan pattern yang sama persis by the way. Dia sama-sama ngambil ke arah Rokusanya. Babysit ke arah Skylar tadi yang seperti notice sama panelis kita. Ini salah satu kunci juga. Walaupun ganking ke arah Golden menurutku bisa aja juga sih di skip. Karena memang posisi dari Granger Bruno rata-rata masih farming di awal. Turtle nih yang gue agak khawatir untuk turtle-nya. Mereka benar-benar harus masuk di timing yang tepat. Karena ya kita tahu Hayabusa, dia nggak bisa continuous damage pasti. Dia hanya tipikal poke, hit and run. Bukan yang terus-terusan ngasih damage kayak Skylar. Tapi lihat Psychis di depan sana membuat sosok dari seorang Rins harus mundur ke belakang menggunakan Ferry. Tapi nampaknya
Purify Gaming dengan 2 Purify yang kita perpasukan dari tim Araki Hoshi ini menandakan Sekis akan sangat kuat untuk mengejar mereka. Gue setuju sih. Jangan sampai nanti main lagi dari buying time temponya Sekis ya. Karena kita tahu di game pertama, ya apapun yang terjadi Sekis tetap bisa tuh nge-buying time, beli waktu sampai dapetin space juga. Di level 4 Sutsujin langsung setup. Pede banget keramnya di depan sana. Sutsujin kali ini kalau nggak ada turtle dan kalau dia tumbang ini bahaya banget kan apa? Purple-nya bisa di-engage Lim. Tapi para pasukan dari tim Selangor Chase di depan sana mereka standby dengan adanya Avatar of Guardian. 1 buah shell kill berhasil mendapatkan tahu dan para pasukan dari tim Selangor Chase mereka kehilangan Kram. Sutsujin dengan keberaniannya, dengan gambling yang dilakukan, dia berani sekali. Itu kalkulasinya benar-benar sulit Lim. Itu perbandingan untuk dia bisa mendapatkannya. Itu bisa di 40% saja. Ya, apalagi levelnya juga kalah kan tadi. Sekis yang udah ngambil orange buff-nya terlebih dahulu, masuk di level yang kelima. Tapi ya, gambling seperti tadi itu yang dibutuhkan, Ji. Sekarang mereka pegang goldnya, hampir 1000 gold untuk RRQ Hoshi di awal. Dan ini lumayan. Mereka harus masuk ke tempo game pertama. Ya balik lagi, apapun yang terjadi hasil akhirnya, seenggaknya mereka masih pegang dominasinya. Mereka masih ada di winning condition-nya. Rians yang menggunakan pasca sekarang gantian ya, tukeran. Tukeran, dan tidak menuju ke arah depan sana tangga Feder SX. Sekis berhasil menghindari damage yang telah diberikan oleh para pasukan dari tim Araki Hoshi. Sekis masih belum ada jawaban untuk bisa menangkap Sekis, tapi yang dipastikan adalah ketika one by one situation, Sutsujin udah punya kemenangan dari match up tersebut. Ya gua bisa bilang untuk Farlane nanti Sutsujin akan dominasi. Masih bisa pegang. Dan ketika memang bukan Farlane pun, team fight pun ada Idok lagi dan lagi, Ji. Joy itu akan terganggu lah. Bukan hanya Joy, kayaknya hampir semua assassin itu terganggu dengan Balearic, Wrath of the Riot-nya nanti. Watch Shadow. Karayum di depan sana, Licker for defensif mau tidak mau membuat para pasukan dari tim Selangor Giants kali ini. Mereka tidak bisa melakukan initiate power dengan romernya. Feder SX dikeluarkan, Rondo terakhir dibalaskan dengan harta tata dan Sonata. Tapi masih berhasil selamat di depan sana. Hanya 2 tetes yang mengenai para pasukan dari tim Selangor Giants. Tapi itulah yang dari tadi dilakukan ketika Parsa digunakan oleh Stormy, Ji, ke arah Skylar. Jadi mereka akan tetap pakai terus Feder Strike-nya untuk ngasih pressure juga, ngasih damage, bikin marksman ya gimana caranya itu nggak penuh darahnya. Tapi ini nggak pulang loh dia. Dia Dia ada nggak Regan. pulang. Dia ada Regan di sana. Dia memastikan dirinya lebih terlebih dahulu untuk clear dibandingkan dia pulang. Dan para pasukan dari tim Selangor Giants mereka tidak akan mau melepaskan tato mereka yang kedua. Karena setup yang dilakukan udah cukup manis. Dan RRQ Hoshi mereka harus checking boost terlebih dahulu. Sedang ada power of checking boost. RRQ Hoshi cuma punya daya. Ya, dan itu pun nggak boleh lama-lama juga, Ji. Karena dia nggak punya escape kan. Dia pakai Revitalize. Dia akan coba untuk nahan damage-nya. Soul Turtle yang kedua akan di setup, tarik ulur dulu dan Sutsujin. Sekali bisa lah. Berani sekali. Berarti concern dia adalah team fight untuk memajukan seluruh stacking energi dari sana Sutsujin di depan sana. Jika seorang Idok menuju ke Stormy terlalu jauh, reset Stormy apa yang berhasil berangkat seorang Yus. Ram dengan Avatar of Guardian untuk melakukan mundur defensif dan Sekis. Avatar of Guardian kali ini sudah tidak ada Sekis terbalang di depan sana bersama dengan Stormy. Membuat para pasukan dari tim Selangor Giants mereka kehilangan momentum dan bakal Sutsujin berhasil ditembakkan dan Flicker Restoran Dire menutup sosok seorang Sekir. Point kill ketiga mampu diamankan. Out of nowhere, Innocent is coming. Berhasil mendapatkan satu point kill. Tapi Innocent, mereka melihat sosok dari seorang double kill dengan double kill. Pertukaran jadi tidak adil. Mungkin untuk Skylar juga yang dimana dia dapetin hasil positif, Ji. Atasnya berhasil dihancurkan. Tapi 2 point kill untuk Innocence memang mahal. Gue setuju dengan apa yang Oji bilang. Turtle-nya pun belum bisa diambil. Skypiercer. Item yang dipilih juga Innocence. So udah 2 item berarti ya. Hunter dan Skypiercer. Dan ingat dia 19-0 di game sebelum ini. Itu dia. 19 Lim. Ya. Dengan position yang bagus banget juga untuk Innocence. Dan ya, Turtle kembali di setup dan kali ini 5 member yang diturunkan dari RRQ. Feder SX ditutup begitu saja. Telah terbuka posisinya. Di depan sana sosok dari seorang Captain bahkan retribution dicatat dengan apapun Sekis. Stand by position. Berasa ada Skylar berhasil mengamankan satu persatu. Tapi para pasukan dari Selangor Giants mereka masih mendapatkan double kill. Kill yang didapat juga dari Avatar of Guardian. Purify nggak bisa menyelamatkan this. Triple kill apakah Mini yang kembali lagi banjir di match kali ini? Tidak. Harus mundur juga tadi sudah sampai di batasnya. Innocence-nya sendiri pun tadi darahnya udah sangat-sangat low. Dan Shadow kill, Sekis! Sekis walhasil, Sekis coba untuk buy time. Masa untuk kehilangan Coach Shadow. Karena Stormy di depan sana satu momen kill akan didapatkan dan hilang. Lihat gak Sekis tadi sempat berhenti supaya buying time-nya. Terhadap Coach Shadow dia nggak bisa. Ya, sebenarnya Nggak bisa mundur lagi. dia sebenarnya masih dapat untuk mundur. Cuma memang udah ditungguin. Dan kita tahu fail
ketika ada knock up yang kena, itu kombinasi skill akan masuk semua. Bersakan Fury, Skylar sudah punya damage sekarang. Bukan hanya Skylar dapetin damage, tapi lihat Sky Fisher kali ini akan berhasil mendapatkan seorang Innocent. Dan lihat itu dia, Sky Fisher 6 point kill didapatkan, langsung menuju ke arah depan. Yums gagal untuk bisa bertahan di depan sana. Para pasukan dari tim Selangor Red Giants bakal coba untuk mulai mengkontrol, dan ini dia Sky Fisher-nya. One last hit masuk ke dan one last hit. Tata dan sorotannya gagal. Nyaris banget tadi, untungnya nggak panik dari Rins juga masih tenang, masih bisa ngegocek tadi. Kalau kena udah fix tumbang. Lim, Purple-nya. tapi purple-nya didapatkan Segis dan Hayabusa tanpa purple bomb. Dia udah mulai cukup lumpuh dari seorang Sutsujin. Lihat perbandingan level memang dipegang oleh Sutsujin, tapi owning map controlnya Lagi-lagi ya. gak kepegang sama sekali. Definisi meleng dikit Purple hilang, Ji. Mulai dikit purple hilang, Terjadi lagi. mulai dikit point kill. Itu dia. Tapi kalau ngelihat dari gerakannya teman-teman Anarchy juga, oke, stuck dari Innocence. 300 ya, menuju ke arah 400 tadi. Jujur ngelihat dari Anarchy sekarang masih punya gerakan dan map yang luas sih. Mereka dengan, ya kita tahu Dairon plus Idok yang bisa menjadi mata nih untuk Anarchy Hoshi. Seenggaknya di turtle terakhir harusnya mereka bisa pegang lagi, nggak di reset, berarti nggak mau dijadiin Lord Ji. Oke, mereka nggak mau megang Lord. Kenapa? Karena mereka dalam posisi yang rugi walaupun 1400 gold ya. Tapi lihat Skylar ditempel habis-habisan depan sana, Rinsya tumbang. Hatan Segis! Lagi-lagi berulah. Target utama dia ada di matanya cuma ada Skylar. Dan mereka bakal para pasukan dari tim Selangor Red mencoba untuk merontokkan, meluluh-lantakkan para pasukan dari tim Anarchy Hoshi. Kehilangan 3 pemain dan Sutsujin kalau coba untuk melakukan kontes. Ini nggak baik untuk mereka. Pas banget tadi karena turtle ketiga yang nggak diambil, di reset langsung menjadi Lord juga, langsung dieksekusi juga. Lord free, Selangor Red Giant. Mereka bermain dengan cepat sekali kali ini, Lim. Iya, dengan tempo agresif yang sangat-sangat terlihat juga. Apalagi ngomongin defensif, ya tengahnya hancur juga dibongkar. Outer turret, ini yang ngebuka lagi nanti vision untuk Selangor Red Giant invade ke arah jungle-nya. Tapi untuk defensif, ya kita mungkin bisa sedikit tenang. Ada high ground defense kok. Dari Anarchy Hoshi, dia punya Parsha. Satu lane bisa dipegang dengan Hayabusa nanti. Continuous damage dari Skylar. Masih ada winning condition yang terbuka, Ji. Winning condition memang terbuka masih. Mereka juga masih punya Bruno kali ini. Clear bisa mereka lakukan dengan sangat cepat. Tapi lihat damage apa yang bisa tahan damage dari Innocent. Karena lihat yang diberikan para pasukan dari tim Selangor Red adalah seluruh Sky Fisher yang dimiliki dari Innocent ini maksimal. Dia cuma butuh laset doang. Dia cuma butuh eksekutor doang. Sedangkan Sutsujin di arah top lane mau tidak mau harus bergerak dengan tindakan-tindakan preventif karena Segis tidak pernah tinggal diam. Dan Segis selalu menjadikan target seorang Skylar. Dan Krampun ini menjadi badan untuk Innocent. Gak ada takutnya. Ya memang lagi kondisi snowball, Innocent akan bermain dengan agresif, akan bermain dengan berani. Ditambah dengan dua frontliner juga. Harus mundur, Sutsujin gak boleh buru-buru. Harus tahan lagi temponya, Lord. PR dari mereka. Lordnya PR, tapi Skylar jangan sampai kena satu damage terakhir untuk ngasih ada Dairon. Kalau nggak ada Dairon itu Skylar meledak. Ya. Sudah dipastikan. Dengan HP tadi ya, seperempat lah ya. Seperempat ditambah lagi satu damage terakhir, Sky Fisher-nya nyala. Boom! Thresholdnya terlalu tinggi tadi. Bisa untuk ditumbangkan. Dan ini yang nahan badan di depan pun jujur kesakitan, tapi konsil. Mereka mau coba paksa kah? Mereka mau coba paksa di arah bottom lane kah? Tapi kalau mereka coba untuk paksa, Skylar udah punya Malika. Purified game tadi keluar oleh seorang Skylar. Mau sekarang pelanggan dengan ada Innocent. Flicker Purified berhasil dilamatkan seorang Innocent. Damage-nya tidak bisa dibendung. Tapi yang dipastikan adalah tidak ada lagi Regis Strong dengan big lane. Satu-satunya bisa karena big lane cuma ada Sutsujin. Dan gak ada flicker untuk Innocence. Itu juga satu poin yang mahal. Anarchy Hoshi. Siapapun nanti, mungkin Sutsujin. Tapi sakit sekali Sutsujin! Sutsujin, what are you doing? Kenapa dia harus kembali lagi? Ketika dia tidak bisa mendapatkan point kill. Dan dia mengandalkan shadow kill, tapi kenapa dia harus balik lagi? Dia mau cari immune, Ji. Dia kena lethal tadi. Betul, tapi lihat damage yang diberikan. Ya, dia mau hindari lethalnya dengan Invulnerable Shadow Kill. Tapi sayangnya range-nya nggak nyampe tadi. Akhirnya terbakar di belakang. Dan gamblingnya terlalu tinggi, Lim. Ya, memang. Tapi dia memang nggak bisa selamat juga, ditabrak mid-nya. Oke, tapi di depan sana para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Mereka dipukul mundur dengan Fedor S-Strike. Masih bisa. Masih perkasa dengan Fedor S-Strike ya. Tapi Sutsujin benar-benar harus sabar, tenang terlebih dahulu. Kenapa? Karena pertama dia nggak punya gold yang cukup banyak. Yap. Berbeda dengan game sebelumnya. Dan kali ini dia untuk masuk ke dalam sekalipun dengan cara Innocent. Oke, kita lihat Innocent belum punya Wind of Nature, betul. Tapi dia dalam kondisi di cover dengan sangat cepat oleh Kram. Gini, biasanya Hayabusa mungkin bisa owning di awal levelnya unggul, Ji.
Tapi jujur sekarang Innocence levelnya lebih unggul dari Sujin. Solo kill ini sangat-sangat kecil potensinya. Dengan banyaknya backup, adanya Kram, adanya Yums yang selalu menjadi badan. Dan lihat poke damage-nya, Idok pun gak kuat. Idok pun teriak kena Dead Sonata. Dead Sonata! Ditambah lagi Skypicernya! Nggak berhenti! Hata-tata Dead Sonata! Emang bener-bener membuat Selangor Red Giants kali ini bisa checking boost kapanpun dari jauh. Radiant Armor tadi dan Antiquiras gak cukup sebenarnya untuk nahan dari frontlinernya juga. Dairon harus paksa buka. Dia harus bisa dapetin info. Dairon bisa hilang di tempat. Karena Dairon nggak punya flicker. Dari tadi kita telah memberikan informasi. Dan di arah top lane, staking terhadap minion yang diberikan para pasukan dari tim Selangor Red Giants dengan slow push. Mereka sengaja membuat para pasukan dari tim RRQ terpancing, sekarat semua, dan mereka baru team fight. Dan kalau seandainya di atas ada yang muncul, mungkin bukan Lord yang di setup, tapi akan coba Team untuk fight. menabrak dan cari team fight dari Selangor Red Giant. Satu yang paling cepat mungkin Pasha juga bisa, dia punya wings by wing dan muncul di atas sepertinya, Ji. Oke, muncul di atas. Apakah mereka mau team fight? Apakah mereka mau Lord? Karena ini menit ke-12. Ingat, 1 poin kill aja didapatkan Selangor Red Giants. Ini berbahaya banget loh untuk mereka. Dan Indok, dia udah mikirin. 1 kali lagi Skylar kena, dan tembakan Dead Sonata yang kedua. Skylar bubar. Ya mungkin nanti Sekis juga nih yang bisa maju. Wah, Final Attack terbuka terlebih dahulu. 1 poin kill hilang dengan Skypiece terpasang. Skylar sekarang tumbang. Ditembak langsung Sekistan. Lihat tambah kill from Innocent. Itu kerja untuk pulang memberikan para pasukan dari Selangor Red Giants memaksakan triple kill. Looking for Maniac. Dan Minion bergerak di arah mid lane. Ini pecah Lim. Sujin Dairon, mereka berdua masih ada shadow kill, mungkin saja masih bisa bertahan Lexi. Gak Apa yang bisa, dilakukan? mereka fokus ke Thank you. arah Restoran. Gak peduli yang kemudian terjadi, mereka berhasil Oh no, poin Sujin! Sujin dan juga